Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur atas berkahan, limpahan, nikmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Alhamdulillah, itu adalah sebesar-besarnya nikmat yang mana kaum muslimin mungkin di luar sana mereka lupa, yang mana Rasulullah sendiri yang mengingatkan. Banyak manusia yang lupa atas dua nikmat, yang mana nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dari nikmat kesehatan dan waktu luang, kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat banyak. Waktu kita luang kita isi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak salat sunnah, duha, dan sebaik-baik salat yaitu salat malam. Pun kesehatan kita, alhamdulillah jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin, tidak semua dari kaum muslimin bisa menghadiri salat Jumat. Mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, tidak bisa menghadiri dan duduk mendengarkan khatib di hari Jumat. Maka patut kita bersyukur atas dua nikmat ini, jamaah sekalian. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah adalah proyek percontohan kita. Dalam hidup kita tidak ada proyek yang terbesar, bukan proyek-proyek yang kita dapatkan, bukan tender-tender yang kita dapatkan, tapi proyek terbesar kita, misi terbesar kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hal tersebut tidaklah mudah, jamaah sekalian. Padahal hal tersebut mungkin kita ketahui, tapi ada saja hal yang terlewat untuk kita laksanakan. Maka penting bagi kita untuk terus mengingat-ingat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekecil apapun. Maka jamaah sekalian, setelah
kita bersyukur kepada Allah dan kita bersalawat di hari Jumat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyak salawat. Karena akan dibalas 10 kebaikan salawat yang kita lantunkan, yang kita dawamkan pada hari Jumat. Setelahnya kita pesankan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena kita semua sering lalai, sering lupa. Kita manusia biasa dan penting untuk kita mengingat-ingat kembali, jamaah sekalian. Ada musuh terbesar kita yang terus membisikkan kepada kita keburukan, yaitu syaitan laknatullah alaih, yang mana membuat seorang terus merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak bisa melaksanakan ketaatan yang seolah-olah banyak, yang mana padahal tatkala kita melaksanakan ketaatan tersebut bisa kita lakukan. Maka jamaah sekalian, penting untuk kita berlindung dari bisikan-bisikan syaitan minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Dan hamba sudah Allah berikan kemampuan atas dirinya untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-286. Maka kita berusaha, ikhwah sekalian, jamaah sekalian, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun caranya, kita usahakan. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terlewat waktu-waktu kita. Tak terasa sudah waktu Jumat. Apakah kita sudah melaksanakan salat duha? Tak terasa akan datang waktu asar. Apakah kita sudah menunaikan salat 2 rakaat sebelum subuh? Maka penting bagi kita untuk menjadwalkan diri kita, hari-hari kita, jangan sampai terlewat dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Artinya setiap perintah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah pasti mampu untuk dilakukan oleh hambanya. Tinggal kadar prioritas kita mana yang kita beratkan, jamaah sekalian. Apakah urusan-urusan kita di dunia atau bekal-bekal kita untuk mengumpulkannya yang untuk kita panen kelak di akhirat? Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Perhatikan, Allah tidak meminta kesempurnaan, akan tetapi Allah meminta kesungguhan, kemampuan kita untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila aku memerintahkan kalian sesuatu perkara, katakanlah, maka kerjakanlah hal tersebut semampu kalian. Artinya seorang mukmin tidak boleh berhenti beramal hanya karena merasa dirinya belum mampu. Mulai sekarang laksanakan, langsung kerjakan, jangan ditunda. Dalam hal apapun.
terutama di dalam keluarga kita. Kita diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarga kita agama. Maka sampaikan kepada keluarga kita walaupun satu ayat. Tidak ada kata tidak mampu. Sering kita mendengar ucapan kita tidak mampu melaksanakannya, berat untuk melaksanakannya. Bersedekah walaupun sekecil apapun, terkadang kalau kita tidak diingatkan berat untuk mengeluarkannya. Padahal walaupun sepotong kurma itu sudah bisa menjadi penolong kita di akhirat. Walau bisyikki tamrah, walaupun hanya sepotong kurma, itu bisa menyelamatkan kita, bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita ingatkan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya dan juga cari teman-teman yang soleh. Yang kita sampaikan adalah yang telah kita pelajari. Maka penting bagi kita untuk duduk di majelis ilmu. Kapan kita mulai duduk di majelis ilmu? Mulai sekarang, mulailah. Tidak ada kata lagi menunda. Karena kalau kita menunda, siapa yang menjamin nyawa kita masih ada sampai 60 tahun? Siapa yang menjamin kehidupan kita sampai di umur 100 tahun? Tidak ada, jemaah sekalian. Bahkan umur tersebut mengejar kita, yang mana kita tidak mengetahuinya kapan kematian tersebut datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Katakanlah, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Maka siapa saja yang mengetahui satu hadis yang sahih, satu ayat dengan pemahaman yang benar, hendaknya ia menyampaikannya. Hal yang pertama yang wajib dia sampaikan adalah kepada keluarganya. Jangan sampai keluarga kita, pasangan kita menyeret kita tatkala kita sudah di surga. Mengapa engkau tidak mengajarkanku ilmu agama? Mengapa engkau tidak menyampaikan ayat ini kepadaku? Terlewat, terlupa, tidak bisa jawaban tersebut kita sampaikan tatkala di akhirat kelak. Mumpung kita masih di dunia, segera duduk di majelis ilmu, dengarkan, pelajari ayat-ayat tersebut. Mulai ilmu Al-Quran, akidah, ibadah, muamalah, semuanya penting untuk kita ketahui. Dan yang lebih terpenting, tatkala kita mengetahui, kita pasti akan bisa mengamalkannya. Tatkala kita belum mengetahuinya, banyak pula yang tidak bisa kita amalkan karena kita tidak mengetahui amalan-amalan tersebut. Maka jangan lagi tunda. Hal yang terkecil juga adalah sholat berjamaah. Kapan mau kita mulai? Kita bisa sholat berjamaah 5 waktu. Apakah kita akan sholat terus di rumah seperti para wanita? Jawabannya tidak. Hadirilah sholat 5 waktu, terutama untuk pria. Mumpung di hari Jumat seperti ini, kita sampaikan bahwasanya kewajiban bagi seorang muslim adalah laki-laki, rajul, laki-laki, untuk dia hadir di setiap sholat 5 waktu di masjid. Maka penting bagi kita semua. Dan juga kita mulai, bagi yang masih berkecimpung di dunia riba, mulai tinggalkan untuk saat ini. Perbuatan tersebut adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum bisa menutup aurat atau pasangannya yang masih belum menutup aurat, segera ingatkan mulai saat ini. Jangan sampai
kita terlambat untuk mengingatkannya, kita duluan yang wafat atau dia duluan yang wafat, itu akan menjadi pertanyaan di akhirat kelak. Apakah engkau sudah mengingatkan ataukah belum? Yang masih belum meninggalkan, belum bisa meninggalkan yang namanya musik, berhentilah sekarang, jangan tunda lagi. Sampai kapan engkau akan mendengarkan musik? Ada ayat Al-Quran yang belum engkau baca setiap harinya. Apakah engkau telah membaca Al-Quran pada hari ini? Kita sendiri yang bisa menjawab. Yang belum bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar, kapan engkau akan memulai mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar? Karena miris, ikhwah sekalian, kami ketahui sendiri, kami punya program. Rata-rata di luar sana yang bersemangat untuk mempelajari Al-Quran adalah para wanita. Kemana para pria? Pria adalah pemimpin di dalam keluarganya. Bagaimana kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban apa yang akan engkau siapkan di akhirat kelak? Tatkala engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bacaan Al-Qur'anmu? Apa yang akan kita jawab? Malu untuk belajar? Itu adalah jawaban yang tidak bisa diterima. Karena telah disediakan tempat-tempat belajar untuk mempelajari Al-Quran, baik itu offline, walhamdulillah untuk saat ini ada juga program-program yang online. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka betapa banyak kaum muslimin di luar sana yang mereka sibuk menyiapkan dunianya untuk masa depannya, padahal masa depannya adalah di akhirat kelak. Dan betapa sedikit kaum muslimin di luar sana yang dia menyiapkan akhiratnya, padahal akhirat adalah kehidupan kita yang abadi. Apa jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Athar berkata Sufyan Ats-Tsauri, bukanlah zuhud itu yaitu pakaiannya yang kasar, tetapi merendahkan angan-angan dan selalu mengingat kematian. Karena jamaah sekalian, banyak yang mereka tinggi angan-angannya dan dia tidak ingat dengan kematian, padahal kematian bisa saja tatkala kita keluar dari masjid ini. Kematian bisa saja saat kita habis di Jumat ini. Tidak ada yang tahu. Memang ada yang mereka umurnya sampai panjang, sampai masih Allah berikan rezekinya sampai dia sakit, masih bisa makan di akhir penghujung hidupnya. Tapi apakah seperti itu kita nanti? Jawabannya tidak, jemaah sekalian. Tidak ada yang tahu sampai kapan umur kita ada di dunia ini. Maka marilah kita buang kalimat tidak mampu, nanti dulu, dan lain sebagainya. Gantilah kalimat tersebut dengan bismillah, saya akan melakukannya. Langsung gerakkan, langkahkan kaki kalian, perbanyak doa, usaha dan yang lainnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah. Kita ingatkan terus, wahai hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, termasuk kami pribadi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus diulang-ulang ini setiap Jumat. Apakah kita masih lalai? Masihkah kita terus untuk di dalam maksiatan? Jangan, ikhlas sekalian, perbaiki diri kita. Walaupun itu amalan kita kecil, terus dawamkan. Jangan dihilangkan amalan tersebut. Dan tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa
yang hati kecil kita tahu bahwasannya hal tersebut adalah perbuatan dosa, yang mana amalan kecil tersebut tatkala kita langgengkan, tatkala kita amalkan terus, dia akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai, ahabbu, isim tafdil, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qalla, sedikit tapi terus menerus. Maka kita nasihatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, terus jaga amal-amal ibadah kalian, amal-amal ibadah kita, agar langgeng terus sampai entah kapan Allah jemput kita, entah antum dulu, entah ana dulu, tidak ada yang mengetahuinya. Mungkin kita mampu bersedekah hanya setiap hari 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, setiap hari kita dawamkan. Kita terus usahakan keluarkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu 1.000 rupiah. Karena kita belum bisa, mungkin kita belum bisa menyedekahkan uang kita 10 juta, 15 juta, dan yang lainnya. Maka kita kontinukan 1.000 rupiah tersebut sampai amalan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tilawatul Quran kita, tatkala di hari-hari kita belum bisa melaksanakan 1 juz di sehari kita, 2 juz di hari-hari kita. Kita baca terus, walaupun 1 ayat, walaupun 2 ayat, walaupun 3 ayat, terus setiap hari antum dawamkan, maka amalan tersebut amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai keikhlasan seorang hamba. Tatkala kita melaksanakan perbuatan tersebut ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka usaha tersebut akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebesar usaha kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak mencari-cari alasan tatkala contohnya azan berkumandang, ya, sepertiga malam kita bangun, ngelilir saja nih, bangun saja nih, pengen ke kamar mandi, pengen melakukan sesuatu hal, tapi kenapa tidak kita luangkan waktu kita 3 menit, 5 menit untuk melaksanakan 1 rakaat di malam tersebut? Maka jamaah sekalian penting terus kita ingatkan, amalan sekecil apapun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita kecil, ya, tapi terus kontinukan, ya, terus laksanakan. Karena mencari jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Dari hal kecil yang terus kita dawamkan tersebut semoga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Fa ya qadiyal hajat Allahumma la sahlan ila ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahlan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik. Sarrif qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azim 'ala ni'amihi
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.